Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, berjumpa di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Masih ditemani oleh Kak Sasa di sini di channel Kukar Cerdas. Materi ini diambil dari buku tema 2 kelas 6, buku penilaian Bu Pena yang kami rangkum menjadi sebuah kesatuan untuk kalian. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, mampu melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Dua, memahami cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Adik-adik sahabat cerdas, kakak memiliki sebuah teks untuk kalian, yaitu Pertempuran Ambarawa. Kakak akan membacakan untuk kalian ya. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Adik-adik sahabat cerdas, peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Sekarang, coba kalian lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Silahkan ditulis ya pertanyaannya lalu kalian jawab. Dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Adik-adik sahabat cerdas, sekarang kita lanjutkan belajar cara hewan beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Adik-adik, pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, sehingga tidak terlihat oleh musuh ya adik-adik. Lalu ada mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Hebat ya! Ada juga autotomi, melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya adik-adik. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula.
Selain itu ada juga yang menggulungkan diri adik-adik. Contohnya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Betul sekali. Adik-adik, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu pada unta misalnya adik-adik merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuknya berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Sehingga walaupun unta makan hanya sekali, dia bisa tahan berhari-hari untuk tidak makan loh adik-adik. Lalu ada beruang kutub yang hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian diri yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah laut untuk bertahan di suhu dingin. Jadi dia beradaptasi dengan memutihkan bulunya serta memiliki lapisan lemak di bawah kulit ya. Keren. Dan ada juga ini adik-adik seperti yang tadi kakak sampaikan, bunglon memiliki kemampuan mimikri ya. Lalu ada juga ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Adik-adik, bersama orang tua kalian, coba amati hewan yang ada di sekitar rumahmu. Perhatikan cara hewan tersebut beradaptasi. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu dan diskusikan hasil diskusinya. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan ayah dan bunda. Demikianlah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan serta patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga bunyikan tanda lonceng sehingga kita bisa terus belajar bersama-sama. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.